Bagi populasi ikan, Sungai Siak dulunya adalah habitat yang subur. Warga lokal menjadikannya ladang tempat mata pencaharian. Ikan dengan mudah bisa didapat. Singkatnya, Sungai Siak dahulu telah menjadi simbol kesejahteraan, keakraban, dan peradaban manusia di tengah Pulau Sumatera. Tapi itu dulu. Kini, kondisi Sungai Siak sudah jauh berbeda, kumuh, rusak, tercemar. Sungai Siak merupakan salah satu sungai terpanjang di Indonesia, memiliki banyak anak sungai dan sumber pasokan air yang melimpah. Panjangnya mencapai 345 km dan lebar 96 meter lebih. Dulunya, Sungai Siak merupakan sungai terdalam di Indonesia dengan kedalaman mencapai 30 meter. Namun, akibat endapan lumpur yang masif, kedalaman sungai ini berkurang hingga sepertiga menjadi hanya 20 meter. Berhulu di perbukitan Suligi, Bukit Pandan, Kabupaten Rokan Hulu, aliran Sungai Siak membelah Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Bengkalis, hingga bagian hilirnya bermuara ke Selat Malaka. Sejak tahun 2012 lalu, Sungai Siak ditetapkan sebagai kawasan sungai strategis nasional satu-satunya di Riau, berdasarkan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2012 tentang kawasan sungai. Namun ironisnya, kondisi Sungai Siak justru rusak makin parah. Riset-riset yang dilakukan sejumlah peneliti mengungkap aksi pengerusakan dan pencemaran Sungai Siak kian intensif. Ini diketahui dari kandungan dan kualitas air sungai yang tak sehat lagi. Bahan pencemar air bertumpuk di sungai. Mulai dari sampah plastik, limbah domestik, limbah kimia pabrik kayu dan industri bubur kertas, kotoran pabrik kelapa sawit, pertambangan migas, pembakaran batu bara di PLTU Tenayan. Sepanjang aliran sungai dan anak sungai, tumbuh industri yang kerap tak mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan. Sungai ini seakan menjadi tempat pembuangan kotoran dan sisa-sisa industri yang maju pesat. Penghancuran secara sistematis Sungai Siak berlangsung dari hulu dan hilir. Di hulu, aksi pembabatan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit berlangsung masif, tak terkendali. Alih fungsi hutan ini membuat Sungai Siak babak belur. Di bagian tengah hingga hilir daerah aliran sungai, bermunculan aneka industri penghasil limbah. Data pada 2004 tercatat sebanyak 44 industri berdiri di sepanjang aliran Sungai Siak. Belum diketahui angka pastinya saat ini, namun diprediksi jumlah industri di daerah aliran Sungai Siak terus bertambah. Di bagian hilir, eksploitasi daerah aliran Sungai Siak berlangsung agresif. Lebih parah lagi, bantaran Sungai Siak yang merupakan kawasan gambut digarap habis-habisan. Perkebunan kelapa akibat pembukaan lahan gambut itu, zat organik tanah gambut berserakan ke Sungai Siak. Lantas saja, air sungai menjadi keruh dan kotor. Lihatlah data-data parameter rusaknya kualitas air Sungai Siak saat ini. Dalam sejumlah riset yang dilakukan mengungkap laju pencemaran Sungai Siak yang konsisten naik. Keberadaan zat pencemar logam di antaranya besi, seng, tembaga, dan plumbum menunjukkan secara telak bahwa Sungai Siak telah tercemar secara membabi buta. Kandungan unsur logam di air Sungai Siak melampaui jauh pada standar ambang batas Sungai Siak. Alat ukur lain yang dipakai untuk mendeteksi kerusakan Sungai Siak yakni lewat perhitungan DO, BOD, COD, dan TSS. Pada seluruh parameter yang dipakai, hasilnya juga sama. Sungai Siak dalam keadaan tercemar. Nasib para pencari ikan nelayan lokal kini makin susah. Tangkapan ikan menurun jauh. Warga tak bisa lagi mengandalkan Sungai Siak sebagai sumber mata pencarian. Kalau masa-masa orang tua kita, atau sampai ke kita sekarang ini, itu memang jauh sudah perbedaan pada orang nelayan. Oh, iya. Kalau dulunya kami kalau cari ikannya inting-inting aja, Pak. Dapat ya. Iya, hasilnya inting-inting aja. Di tengah kegalauan atas kondisi Sungai Siak ini, lantas apa yang harus dilakukan dan siapa yang harus bertanggung jawab? Sebenarnya, sejak tahun 2013 lalu, pemerintah pusat melalui Menteri Pekerjaan Umum telah menetapkan pola pengelolaan sumber daya air Sungai Siak. Aturan ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum, saat itu dijabat oleh Joko Kirmanto. Konsep tertulis setebal 91 halaman ini banyak memuat soal temuan, indikasi, bahkan sampai pada strategi kebijakan. Namun justru, sejak ditetapkannya ketentuan tentang pola pengelolaan Sungai Siak itu, tampaknya tak ada upaya konkret yang dilakukan.
perbaikan di lapangan tak terlihat. Aturan itu bak sekedar kertas semata. Justru sebaliknya, aksi pengerusakan ekosistem Sungai Siak malah tak terbendung dan kian ugal-ugalan. Pemerintah bahkan rajin mengobrol perizinan usaha dan bangunan. Secara bertubi-tubi, muncul industri di sepanjang aliran Sungai Siak. Tanggung jawab pemilik industri di kawasan Sungai Siak perlu digugat. Mereka tak boleh cuek dan tak peduli. Sistem pengolahan limbah perusahaan harus diaudit secara transparan dan kredibel. Pemerintah jangan tutup mata.